Sobat FS, welcome back to this channel. Kali ini ada kabar besar datang dari Daihatsu. Setelah cukup lama hanya berupa konsep, Daihatsu akhirnya memberi sinyal kuat bahwa mobil listrik Ayla akan segera hadir di Indonesia. Nah, bagaimana detailnya? Apa saja keunggulannya? Dan kapan mobil ini akan diluncurkan? Yuk langsung saja kita bahas. Bicara Ayla, banyak dari kita pasti sudah sangat familiar. Mobil mungil ini hadir sejak 2012 sebagai bagian dari program LCGC. Sejak awal, Ayla memang dirancang supaya bisa menjangkau masyarakat luas dengan harga terjangkau, irit bahan bakar, dan ukuran yang pas untuk dipakai sehari-hari. Dengan formula itu, Ayla berhasil jadi salah satu mobil favorit masyarakat Indonesia. Tapi dunia otomotif terus bergerak. Sekarang tren global mengarah pada elektrifikasi. Mulai dari hybrid sampai full elektrik, semua pabrikan berlomba-lomba untuk meluncurkan mobil listrik. Tesla dan BYD jadi nama besar di panggung dunia, sementara pabrikan Jepang juga dituntut buat ikutan serius di pasar ini. Daihatsu pun gak mau ketinggalan. Dan salah satu langkah nyatanya adalah menyiapkan Ayla EV. Sinyal kuat soal Ayla EV ini muncul di acara seremoni pencapaian produksi ke-9 juta unit Daihatsu di pabrik Santer, Jakarta Utara pada 22 Agustus 2025. Sri Agung Handayani, Marketing dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, menyebut kalau Daihatsu memang sedang aktif melakukan riset dan pengembangan di bidang elektrifikasi termasuk Ayla EV. Meski belum ada jadwal resmi peluncuran, tapi jelas mobil ini sudah ada dalam roadmap Daihatsu untuk Indonesia. Ayla EV sendiri pertama kali diperkenalkan ke publik sebagai konsep di ajang Gias 2022. Waktu itu, banyak yang kaget karena mobil rakyat seperti Ayla ternyata bisa tampil dengan wajah baru yang futuristik dan serba modern. Kalau kita lihat dari spesifikasi konsepnya, Ayla EV dilengkapi baterai berkapasitas sekitar 32 kWh. Dengan baterai itu, mobil ini bisa menempuh jarak sekitar 200 km dalam sekali pengisian. Angka ini memang belum setara dengan mobil listrik premium, tapi kalau dipakai buat kebutuhan sehari-hari di perkotaan, jarak segini jelas sudah cukup. Tenaga yang ditawarkan pun tidak main-main. Ayla EV punya motor listrik bertenaga 60 kW atau sekitar 80-an horsepower. Sebagai perbandingan, mesin 1 liter di Ayla biasanya hanya menghasilkan sekitar 67 horsepower. Artinya secara tenaga, Ayla EV justru lebih bertenaga dibandingkan versi bensinnya. Dimensinya pun masih sesuai dengan karakter Ayla yang kompak. Dengan panjang 3640 mm, lebar 1600 mm, dan tinggi 1520 mm. Ukuran ini jelas bikin Ayla EV tetap lincah di jalanan perkotaan, gampang diparkir, dan enak dipakai untuk mobilitas harian. Yang bikin menarik adalah desain eksterior dan interiornya. Bagian depan mobil terlihat clean dengan grill tertutup khas mobil listrik, lampu depan full LED, dan spion yang diganti dengan kamera samping atau seat kamera. Teknologi ini biasanya ada di mobil listrik kelas atas, tapi ternyata sudah dipamerkan Daihatsu di Ayla EV. Sementara di bagian interior, suasana modern langsung terasa. Panel instrumen sudah full digital, tuas transmisi diganti rotary selector, dan tata letak kabinnya terasa lebih futuristik. Suspensi dan rangka juga disebut sudah disesuaikan supaya bisa menumpang baterai dengan baik, sehingga kenyamanan berkendara tetap terjaga. Kalau benar-benar diluncurkan, Ayla EV bisa jadi salah satu mobil listrik paling penting di Indonesia. Kenapa? Karena Ayla dikenal sebagai mobil rakyat. Kalau versi listriknya hadir dengan harga kompetitif, ini bisa jadi mobil listrik rakyat pertama yang benar-benar bisa diakses banyak orang. Tapi tentu saja ada tantangan besar. Yang pertama soal harga. Kita tahu, komponen paling mahal dari mobil listrik adalah baterainya. Kalau Daihatsu nggak bisa menekan harga produksinya, maka Ayla EV bisa jadi keluar dengan harga yang terlalu tinggi. Untuk itu, peran insentif pemerintah dan produksi baterai lokal bakal sangat penting. Tantangan kedua, infrastruktur.
Saat ini, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU memang terus bertambah, tapi masih terbatas di kota-kota besar. Kalau Ayla EV resmi diluncurkan dan ditargetkan sebagai mobil massal, maka ketersediaan infrastruktur harus ikut ditingkatkan. Menariknya, kabar Ayla EV hadir di saat penjualan Daihatsu sedang tertekan. Data Gaikido mencatat, penjualan wholesale Daihatsu dari Januari sampai Juli 2025 turun 24,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan penjualan retail juga turun 24,5% di program yang sama. Artinya, Daihatsu memang butuh gebrakan baru, dan Ayla EV bisa jadi senjata untuk kembali bersaing di pasar. Kalau bicara pesaing, jelas Ayla EV nggak hadir sendirian. Wuling REV sudah lebih dulu hadir sebagai city car listrik di Indonesia. Lalu ada BYD yang agresif dengan produk-produk listrik murahnya, tapi Daihatsu punya modal kuat berupa jaringan dealer yang luas, serta brand Ayla yang sudah sangat dikenal di masyarakat Indonesia. Ayla EV punya potensi besar untuk jadi game changer di pasar mobil listrik Indonesia. Dengan desain modern, tenaga yang cukup, jarak tempuh harian yang memadai, serta nama besar Ayla yang sudah melekat di hati masyarakat, mobil ini bisa jadi pintu masuk ke arah mobil listrik rakyat. Tinggal kita lihat apakah Daihatsu bisa menjaga harga tetap terjangkau dan apakah infrastruktur kita siap mendukung. Nah, bagaimana menurut sobat? Apakah Ayla EV ini bisa jadi mobil listrik rakyat yang sukses besar, atau justru akan sulit bersaing dengan pemain lain yang sudah lebih dahulu masuk? Tulis di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!